Seluruh prajurit tewas berlumuran darah. Dyah Pitaloka tak mampu membendung amarah. Hatinya hancur. Ia memutuskan mengakhiri hidupnya atau Belapati dengan menancapkan keris tepat di jantungnya. Seluruh pasukan Majapahit terdiam murung. Kemenangan ini tidak berujung kebahagiaan, justru mengundang amarah dari sang Prabu Hayam Wuruk. Inilah Perang Bubat, perang yang membuka gerbang permusuhan antara Jawa dan Sunda. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi antara pasukan elit Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan kerajaan Sunda Galuh di bawah pemerintahan Prabu Linggabuana. Perang ini menyimpan banyak sejarah, mulai dari penyebab hingga dampaknya di kemudian hari. Menurut Kakawin Negara Kertagama, kerajaan Majapahit telah menguasai daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina di masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk. Ada salah satu wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Meskipun Sunda berada di Pulau Jawa, namun Gajah Mada tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkan Sunda. Selain itu, Hayam Wuruk juga melarang Gajah Mada untuk menaklukkan Sunda karena kerajaan Sunda adalah leluhurnya. Hayam Wuruk justru ingin mempersunting putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citrarosmi untuk menjalin kekerabatan dan persekutuan antara kedua kerajaan besar di Jawa. Singkat cerita, lamaran Hayam Wuruk diterima oleh Prabu Linggabuana. Selanjutnya, pesta pernikahan dilaksanakan di Majapahit. Pada awalnya, para punggawa kerajaan Sunda menolak karena selayaknya upacara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai wanita. Namun sang Prabu dengan rendah hati menenangkan para punggawanya, karena upacara pernikahan di Majapahit tidak akan menjadi masalah. Pada tahun 1357 Masehi, rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Trowulan untuk mengantar Dyah Pitaloka Citrarosmi dalam rangka pernikahannya dengan Hayam Wuruk. Rombongan tersebut diberikan tempat di Pesanggeran Bubat, tidak begitu jauh dari Trowulan, pusat pemerintahan Majapahit. Mereka beristirahat sembari menunggu diterima Prabu Hayam Wuruk di Kedaton. Di Pesanggeran Bubat itulah pasukan Majapahit menyerang rombongan kerajaan Sunda. Prabu Linggabuana dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dengan perlengkapan seadanya terpojok dan kalah. Sang Prabu dan permaisuri tewas berlumuran darah. Begitu pula dengan seluruh pasukannya dan hanya menyisakan Dyah Pitaloka Citrarosmi. Ia kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya atau Belapati dengan menancapkan keris tepat di jantungnya. Hayam Wuruk begitu sedih dan marah mendengar tragedi yang terjadi di Bubat. Setelah peristiwa itu, hubungannya dengan Gajah Mada pun renggang. Sang Prabu menyesali keputusan Gajah Mada yang menyerang rombongan kerajaan Sunda. Bukan hanya itu, hubungan antara Majapahit dengan kerajaan Sunda menjadi renggang, menyimpan dendam. Rakyat Sunda kemudian melarang anak cucunya menikah dengan orang Jawa. Larangan ini mungkin masih ada di berbagai daerah. Sungguh dampak yang begitu mengerikan yang dapat dirasakan sampai sekarang. Lalu, sebenarnya apa penyebab terjadinya Perang Bubat? Ambisi Gajah Mada. Teori yang pertama ini merupakan yang paling populer dan dikenal oleh masyarakat, yaitu ambisi Gajah Mada. Hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasai oleh Majapahit. Namun, kerajaan Sunda yang berada di Jawa Barat justru tidak dapat dikuasai. Ketika rombongan Sunda membawa Dyah Pitaloka ke Majapahit,
Maka Gajah Mada menyatakan penyerahan Dyah Pitaloka adalah bukti takluknya Sunda kepada Majapahit. Hal itu tentu membuat sakit hati Prabu Linggabuana yang tentu saja tidak akan menyerahkan kerajaan Sunda begitu saja. Ia mempertahankan harga dirinya dengan melawan pasukan elit Majapahit, walaupun dia tahu bahwa pasukannya kalah jumlah. Terjadilah perang bubat yang menewaskan hampir seluruh rombongan dari kerajaan Sunda. Teori ini berdasarkan pada kitab Pararaton, Kidung Sundayana, dan Kidung Sunda. Jika berdasar pada teori ini, maka kesalahan utama ada pada ambisi Gajah Mada yang menginginkan penyatuan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Kerajaan Sunda sebagai pihak yang dirugikan karena diserang oleh Gajah Mada dan pasukannya. Menurut Pararaton, setelah itu Gajah Mada merasa bersalah dan mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit. Konspirasi pejabat Majapahit. Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati Amangkubumi pada masa kepemimpinan Ratu Trigwana Tunggadewi. Jabatan tersebut tetap disandangnya ketika Prabu Hayam Wuruk naik tahta. Gajah Mada selalu tampil terbaik dengan menyelesaikan berbagai masalah, baik di dalam maupun di luar keraton. Hal itu yang membuat namanya melambung begitu tinggi. Ia sukses mewujudkan mimpi besarnya, yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara, kecuali kerajaan Sunda Galuh. Kebesaran nama Gajah Mada membuat para pejabat lainnya kehilangan pengaruh di Majapahit. Semua kesempatan selalu diambil oleh Gajah Mada. Hal inilah yang membuat para pejabat tersebut iri kepada Gajah Mada. Menurut tradisi tutur yang tersebar di tengah masyarakat Jawa Barat hingga tepi kota Surabaya, sebenarnya Gajah Mada dan Kerajaan Sunda adalah pihak yang sama-sama dirugikan. Tragedi Perang Bubat merupakan sebuah konspirasi pejabat Majapahit untuk menjatuhkan nama Gajah Mada. Menurut tradisi tutur, kisahnya diawali ketika kapal kerajaan Sunda mendarat di Bubat. Mereka disambut oleh beberapa prajurit Majapahit yang membantu mengangkat barang-barang mereka dari kapal. Barang-barang tersebut dibawa ke Bangsal Paseban. Namun, Patih Sunda tidak berkenan, karena menurutnya Bangsal Paseban hanya untuk menyimpan upeti dari daerah jajahan. Namun para prajurit Majapahit tetap membawa barang mereka ke Bangsal Paseban. Karena itulah perintah yang mereka terima. Kisah itulah yang memantik ketegangan antara dua pasukan hingga terjadi adu senjata. Salah seorang di antaranya melapor ke ibu kota. Jubilannya orang Sunda mengamuk. Sementara itu, para pembesar Majapahit termasuk Gajah Mada sedang mengadakan rapat persiapan penyambutan Dyah Pitaloka. Mendengar hal itu, semua menjadi panik. Gajah Mada diberitahu bahwa banyak orang Majapahit yang menjadi korban. Sang Patih pun segera berangkat ke Bubat dengan membawa pasukan. Dia terpaksa melakukan penyerangan karena berita yang mengatakan banyak korban dari Majapahit. Sehingga terjadilah tragedi Perang Bubat yang menewaskan hampir seluruh rombongan Sunda, termasuk sang Prabu Linggabuana beserta permaisurinya. Dyah Pitaloka kemudian melakukan bela pati, yaitu menusuk dirinya sendiri dengan menggunakan keris. Gajah Mada kemudian menyesal karena mereka telah melakukan kesalahan yang fatal. Akhirnya ia mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih Majapahit dan mengasingkan diri dari Majapahit. Keinginan sang putri Sunda. Menurut cerita Parahyangan, yang menjadi penyebab Perang Bubat justru putri Sunda itu sendiri. Sang putri tak mau punya suami orang Sunda. Ia sangat ingin menikah dengan Prabu Hayam Wuruk. Akhirnya, Prabu Linggabuana menuruti keinginan anaknya dengan mengantarkan putrinya ke Majapahit melangsungkan pernikahannya. Namun, kedatangan mereka dianggap penyerahan putri Sunda kepada Majapahit sebagai tanda takluk, sesuai dengan ambisi Gajah Mada untuk menaklukkan kerajaan Sunda.
Rencana itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Sunda. Mereka tak mau membawa putri ke hadapan Hayam Wuruk. Maka terjadilah perang Bubat yang menewaskan seluruh pasukan Sunda. Dyah Pitaloka yang menyesal atas keinginannya tersebut melakukan bela pati atau bunuh diri dengan keris patren. Prabu Hayam Wuruk murka dan mencopot Gajah Mada sebagai patih Majapahit. Demikianlah 3 teori penyebab terjadinya perang Bubat yang menyebabkan permusuhan antara Jawa dan Sunda. Kalau menurut kalian, apa penyebab terjadinya perang Bubat? Tulis di komentar.